وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadratul Muhtaramin yang saya muliakan, hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bermuajahah bertolak ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan curah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan baca suratul Fatihah. Dengan yang mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah, ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah di dunia dan akhirat. Amin. Serta dengan barakah suratul Fatihah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan pada umur di taatillah. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, keluarga rahmat, keturunan yang saleh-salehah, serta segala urusan dan hajat kita dengan barakah suratul Fatihah, mudah-mudahan segalanya dimudahkan dan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن سعد النبهاني الحضرمي ثم إلى حضرة إلى جميع المؤلف كتب مصنفها شارحا وحاشيا وجميعها ثم الحضر إلى جميع الشيخ أخص خصوصا إلى شيخنا عبد الله وكذلك شيخنا من مجلسان وشيخنا أحمد المصنف إلى حضرة إلى جميع الحمد يا أحمد ياسين اسموني يا أحمد ياسين اسموني إلى حضرة الله جميع يوم تعالى المشارق الأرض ومغارب إلى برها وبحرها. أخص خصوصا إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ الحسن السيد إلى الشيخ هارون النقشبندي والشيخ القاسم بن يحيى والشيخ الرفاعي والشيخ الحجري وسلطان الحسن الأصلي ثم إلى حضرة البسطامي البرمة السوقي وأكبر كاتبه إلى حضرة إلى جميع أولياء الله أولياء الله تعالى تسعة في أهل الجواب ثم إلى حضرة إلى جميع أولئك تعالى في جاكرتا خصوصا من حبيب حسين بن أبو بكر عليه الصلاة ثم إلى حضرة حسن بن الحداد ثم إلى حضرة إلى جدي سيد عبد الرحمن البشير بن حسن الخان ثم إلى حضرة إلى مكية لدولة بجلوك حسن وسباب وسلم البزري ثم إلى حضرة إلى ثم إلى حضرة إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وشيخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana 6 ya? Ibdan. Iya, ibdan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk min lafzi ghara'ibil Quran, termasuk lafaz-lafaz yang gharib, yang aneh ya. Gharib itu aneh di dalam Al-Quran. Yang nomor 6 adalah ibdal atau badal. Ibdal adalah menyembunyikan huruf dengan menggantinya menjadi bunyi huruf lain. Itu apa? Membunyikan huruf dengan menggantinya menjadi bunyi huruf lain. Huruf yang dibaca ibdal ada 4 tempat.
Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 245. Wayab sutu tulisannya, tapi dalam membacanya wayab sutu pakai sin. Wayab sutu menjadi wayab sutu pakai SU biasa. Nah, pakai sin. Wayab sutu. Kemudian surat Al-A'raf tulisannya baspo. Cuma dalam pembacaannya baspo pakai sin. Ya. Kemudian selanjutnya bimusaidirin, tulisannya bacanya bimusaidirin. Shotnya diganti dengan apa namanya? Shotnya diganti dengan shot ini. Sini Ini shot dari shot lagi. Nah, ini salah tulisan. Bimusaidirin illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Gitu ya? Betul nggak? Ayatnya. Hilang iya benar. Hah? Ya aja kok ya. Kemudian al-musaytirun tulisannya, bacanya shotnya diganti dengan sin. Al-musaytirun gitu. Al-musaytirun. Ini begini namanya bawa Quran ya, makanya. Jadi baca ayat-ayat tahu. Tinggal perlafalnya aja. Sekalian praktek per ayatnya. Udah ketemu ya? 145. Didengarkan? Udah ketemu semua? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Lagunya enggak harus sama. Yang penting bacaannya benar. Ya, 1, 2, 3. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Coba dari Mas Pak dulu, Pak Tohar. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu
فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Pendek. Ad'afan katsiran. Ha itu tak kalau di wakaf jadi ha bacanya katsiran. Ad'afan katsiran. Jangan tidak usah panjang-panjang. Katsiran. Memang ada alifnya. Ad'afan katsiran. Wallahu yaqbidu wa Kof itu apa? Bacaan apa? qalqalah. Nah, kalau di biar kok nih kalau Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sunya jangan begitu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu gitu loh. Jadi dunia itu enggak kelihatan panjang. Wallahu yaqbidu wa yabsutu itu kelihatan panjang. Dotnya kan? Jadi pendek aja. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu shad wa sin wa yabsutu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu Punya banyak. وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ Ulangi. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Terus. Enggak apa, salah-salah enggak apa biasa. Belajar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi fayudha'ifahu itu baca fa-nya. Terus wallahu yaqbidu wa jadi nyambung ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayo diulang lagi. Wallahu Dari mangdalladzi. man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tadi Al-Baqarah ayat 245 ya. Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Jadi artinya barang siapa atau siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, ngutangi Gusti Allah. Barang siapa yang mau memberikan hutang pada Allah, qardun hasanah, dengan penghutangan yang baik, dengan penghutangan yang baik. Maksudnya menghutangi pada Allah itu bagaimana? Bi'infaqi malihi fi sabilillah, dengan kita menginfakkan harta kita fi sabilillah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita menggunakan harta kita untuk peperangan zaman dulu, peperangan orang muslim melawan orang kafir. Kalau sekarang ya mengutangi Gusti Allah dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan harta kita untuk digunakan, entah itu membangun masjid, membangun pesantren, atau untuk membangun materi taklim dan sebagainya. Maka qardun hasanah, dengan cara penghutangan yang baik. Yang baik itu maksudnya bagaimana? Bi ayyunfiqahu lillahi azza wa jalla anti biqalbin. Ketika mengeluarkan uangnya itu untuk infak dengan hati yang antip, yang dalam keadaan enak, tidak ada rasa iman, seikhlasnya. Akhirnya kita lebih terjemahnya pasnya itu seikhlasnya. Jadi kita enggak memikirkan kebanyakan kayak tadi ya, gitu. Seikhlasnya, seluangnya hati, seikhlasnya. Fayudha'ifahu, maka janjinya Allah ya, yang barang siapa mau menghutangkan hartanya kepada Allah, fayudha'ifahu. Wa fi qira'atin, dalam sebuah qira'ah yang lain, fayudha'ifahu, akhirnya di tasdid, maka Allah akan melipat-lipat gandakan lahu, kepadanya, adha'afan katsira, dengan kelipatan yang sangat banyak sekali. Min asyrin ila aktsari min 100 kali lipat. Wallahu yaqbidu, dan Allah lah yang yaqbidu, yang menggenggam. Genggam itu maksudnya yumsik ar-rizqa amma yasha ibtilah. Allah lah yang menjadikan orang itu rezekinya seret. Itu Allah. Yang bikin orang rezekinya seret itu Allah. Terus wayat, sebagai apa Allah kok membuat orang rezekinya seret? Tujuannya apa? Ibtilaan, untuk dicoba. Kira-kira ini kalau rezekinya tak seret nih, masih mau ibadah enggak sama saya? Gitu. Masih mau enggak minta doa sama saya, berdoa sama saya? Dicoba itu orang. Orang itu kaya, kemudian di serotnya rezekinya, kira-kira masih mau ibadah nggak, masih mau ngaji nggak, kan gitu. Kemudian
Wayat sutu, dan Gusti Allah juga yang membeberkan rezeki itu pada orang lain. Ai yuwassi'uhu liman yasha. Dan Allah lah yang melebarkan rezeki kepada orang lain, meluaskan rezeki kepada orang lain sebagai apa? Imtihanan. Itu coba berdoanya. Coba. Jadi kaya itu cobaan, miskin juga cobaan. Jadi Gusti Allah hambawi kayak apa sih? Miskin nalika awake ketika seorang itu dalam keadaan fakir, alasannya saya itu sibuk nyari rezeki ya Allah untuk menafkahi anak istri, gitu. Ya kan? Yang sugih sibuk ya Allah ngurusi dunia. Baik. Itu sebagai apa? Imtinaan. Kayak Nabi Sulaiman itu dikasih kerajaan yang seperti itu. Itu karena dia dicoba sama Allah. La'alli, bagaimana itu? An ashkura ni'matika alayya anishkur li wali walidayya. Jadi Nabi Sulaiman dikasih harta kerajaan yang sebegitu megahnya oleh Allah. Itu juga jadi ujian bagi Nabi Sulaiman. Apakah saya ini lulus dalam ujian syukur? Saya dikasih rezeki apakah bisa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada saya? Ketika Allah berkehendak, sekejap mata bisa hilang itu kerajaan. Dan itu pernah terjadi dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya akik, yang akiknya ini kalau dipakai semua orang itu tunduk. Cincinnya Nabi Sulaiman. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman ketika mau masuk kamar mandi kan dicopot cincinnya, nggak boleh dimasukin. Copot kalau luar dia masuk. Ternyata ada anak buahnya itu jin dari bangsa jin, dipakailah itu cincin, dipakai sama jin tadi. Akhirnya orang-orang menyangkanya dia Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keluar dari itu toiletnya itu sudah kayak orang gembel, orang-orang nggak ada yang kenal. Ketika sudah memakai cincin itu orang nggak ada yang kenal. Coba sama Allah. Akhirnya istri-istrinya pun tidak mengenal ketika Nabi Sulaiman tidak pakai cincin itu. Akhirnya yang memimpin kerajaan itu waktu itu ya iblis itu, setan, jin. Dari kalangan jin itulah yang memimpin kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gelandang. Gelandangan akhirnya dikembalikan sama Allah karena jinnya tadi nggak kuat. Makin lama-lama akhirnya dilepas, dilempar ke laut, dimakan ikan, dan kemudian ikannya ditangkap sama nelayan. Nah, Nabi Sulaiman kalau nggak salah ceritanya begitu. Nabi Sulaiman jalan-jalan di pinggir pantai gitu ya, menemukan nelayan dan ketemulah itu ikan yang dalamnya ada akiknya. Kembali lagi. Setelah kembali kemudian dipakai Nabi Sulaiman. Baru beliau bisa kembali lagi ke kerajaan. Seperti itu. Jadi sukirnya Nabi Sulaiman juga ujian, imtihan. Imtihan itu ya ujian akhir tahun itu namanya imtihan, diuji dia. Jadi Nabi Sulaiman kalau imtihan itu kan lebih dikasih pelajaran dulu, baru ada imtihan, ya kan? Kita ngaji nih, baru ada ujian tajwid, kan gitu. Nabi Sulaiman juga sama. Beliau sebelum diuji dikasih ilmu sama Allah, dikasih ilmu tentang sabar, bagaimana syukur itu bagaimana, baru diuji sama Allah. Apakah beliau ini orang yang bisa berterima kasih kepada Allah. Sampai meninggalnya Nabi Sulaiman itu kan difitnah sama jin, anak buahnya. Beliau difitnah sama bangsa jin. Sampai-sampai Allah memberikan klarifikasi dalam surat Al-Baqarah itu, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa. Saya Sulaiman itu kafir, menyebutkan Allah karena kena fitnahnya iblis tadi. Iblis membuat fitnah bahwasanya Sulaiman itu membuat buku sihir dipendam di bawah tempat di bawah singgasana. Itu fitnah yang dihembuskan oleh iblis setan. Jadi orang-orang Yahudi menganggap Sulaiman itu kafir, tukang sihir gitu, bukan raja yang soleh. Kemudian Allah memberikan klarifikasi lewat Nabi Muhammad, jadi wahyu, kan?
Nah, di Al-Baqarah itu ayat berapa itu? Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Sulaiman itu gak kafir, yang kafir itu setan. Setanlah yang mengajarkan manusia itu sihir, kan gitu. Jadi setan bikin buku dipendam di bawah singgasananya Nabi Sulaiman dan diaku-akukan bahwasanya ini karyanya Sulaiman. Bukan, itu karyanya iblis sihir. Tapi diakukan ke Nabi Sulaiman. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Kalau mau dia menginfakkan hartanya untuk sabilillah ya, kalau zaman dulu kan perang memang. Ini turun ketika perang Tabuk kalau tidak salah. Mana pada waktu itu Rasulullah memerintahkan untuk para orang-orang kaya kaum muslimin itu jihad bil mal, untuk menginfakkan hartanya membantu pasukan kaum muslimin yang dalam keadaan menipis dalam pertukarannya. Gitu. Tapi kalau diartikan secara umum ya tidak hanya itu, hartanya untuk investasi akhirat kayak untuk bangun pesantren, bangun masjid, atau bangun majelis taklim, mengadakan kegiatan seperti ini dan seterusnya. Kalau mau seperti itu, Allah janjinya fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak sekali, bisa min asrid ila aktsari min sab'i mi'atin, dari 10 kali lipat bahkan lebih dari 700 kali lipat. Sab'i mi'atin 700 bahkan lebih dari itu terserah Allah. Wallahu yaqbidu, dan Allah lah hakikinya itu Allah yang membuat orang itu seret sebagai cobaan, dan Allah juga yang meluaskan rezekinya seorang sebagai ujian. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah turja'un, kalian semua dikembalikan. Fil akhirati, besok di akhirat kita akan kembali lagi sama Allah. Bil ba'tsi, kita diba'ats, dihidupkan kembali oleh Allah. Fa yujasikum bil a'malikum, dan kalian dibalas dengan amal-amal kalian. Kemudian selanjutnya surat apa tadi? Al-A'raf ya? Al-A'raf. Oh, Al-Anfal. Berarti juz 8 ya? Al-A'raf ayat 69. Ayat 69. Ayat 69. Anja'atkum itu ya. Ketemu enggak? Udah ketemu? Oh ya, awa'ajabtum. Awa'ajabtum anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'an min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yang dari contohnya fil khalqi bastah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khalaqan Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi. Jangan dari orang itu jangan gitu. Kalau berhenti. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a
واذكروا إذ جعلكم خلفاء واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh 'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Wadhkuru idh 'alakum واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Hasil ini hitunglah aku hisab yasir dengan penghitungan yang ringan. Pak Hajar nanti ngaji gitu nggak? Oh baru ini, paling cuma dengar tapi belum ngajiin. Oh belum Imamnya Imam kita pernah ngaji dalam di hasil belum? Oh belum. Dulu ketika baca ini dikasih doa Rabbi hasibni hisaban yasira. makmum gitu ya? Makmum gitu. Ketika jadi makmum berapa? Mau kan doa itu masalah. Ini kan doa. Sholat kan ada doa. Dalam sholat ada doa. Ya sholat sendiri itu artinya adalah doa. Tapi doa-doa khusus kan gitu. Cuma ketika baca doa ini kan nggak masalah. Ini namanya doa sama Allah. Yang nggak boleh itu ketika kita sholat ada mukhotob selain Allah sama selain Rasulullah. Kalau Rasulullah masih boleh karena dalam tahiyat kan assalamualaikum karena kita atas engkau, atas kamu. Padahal Rasulullah nggak ada kan di situ kan, tapi alaika itu nggak masalah. Jadi khitab dalam sholat itu boleh hanya pada Allah dan Rasulullah. Kemudian surat apa lagi? At-Tur. Hisabai yasir. Maksudnya hisaban yasiro. Tulisannya kan gitu. Bacanya kan hisabai yasir. Kemudian surat apa ini? Surat At-Tur. At-Tur itu apa itu? Coba juz berapa itu? Juz 27. Iya. 20. Oh ya, At-Tur bukit. Wat-Tur wa kitabim mastur. Itu ya. Satu ayat. Yang mana itu? Ya. Oh yang tadi. Ya diulang lagi surat Al-Ghasyiyah. Satu ayat aja Pak. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Kalau di apa kan musaitir masih katanya. Kalau di sini soalnya nggak ada anunya, ada sinnya. Iya. Maksudnya kan yang benar musaitir kan.
atau emang ini juga benar itu bisa? Memang kadang juga ada yang boleh short, ada yang boleh C. Tapi saya belum pegang. Kalau saya belum dikasih kitabnya itu namanya apa kitabnya? Ada kitabnya tersendiri yang dari dulu. Bukan kitab ini, apa kitab ini sama keterangannya yang di kitab saya. Saya ngajarnya nih. Ada namanya karangannya Marwan itu. Sama ini ada namanya kitab. Lupa ya. Saya punya kitabnya. Jadi bacanya kalau menurut panduan ini ya, panduan ini bacanya lasta alaihim bimusaitir kok dengan tak ya bimusaitir, jangan bimusaitir. Kalau tir tak, apalagi fatir masalah lagi kok. bimusaitir saya ayo bareng-bareng lasta alaihim bimusaitir 1 2 3 las